Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, nama saya Denny Chandra. Saya sebagai dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKTPT unsur pengajaran. Saya mengampu beberapa mata kuliah yang tentunya sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu Bahasa Indonesia, yang meliputi mata kuliah 1 Bahasa Indonesia, yang kedua Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia SD, yang ketiga Pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Salah satu mata kuliah yang akan dideskripsikan pada video ini dengan mencakup DII, Delivery, Interaction, and Assessment adalah mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini merupakan mata kuliah wajib pada kurikulum perguruan tinggi yang besarnya itu terdiri dari 2 SKS. Mengenai deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia ini, yaitu mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib kurikulum yang berbasis pada pengenalan genre-genre teks akademik yang bisa diaplikasikan oleh mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan berbahasa, baik tulisan maupun tulis. Adapun CPL, program studi yang dibebankan pada mata kuliah Bahasa Indonesia, meliputi yang pertama, sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian sikap yang kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Untuk pengetahuannya, yaitu menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar yang meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKN, SBDP, dan PJOK. Sementara untuk keterampilan umum, yaitu mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Selanjutnya keterampilan khusus, yaitu mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi sekolah dasar yang meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKN, SBDP, dan PJOK melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode saintifik sesuai dengan etika akademik. Kemudian keterampilan khusus yang terakhir, yaitu mampu merancang dan melaksanakan penelitian bidang pendidikan SD secara ilmiah sesuai dengan etika akademik dan melaporkannya dalam bentuk skripsi dan mengunggah artikel dalam laman perguruan tinggi. Selanjutnya, terkait dengan CPMK, mata kuliah Bahasa Indonesia ini meliputi CPMK 1, menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. CPMK 2, menjelaskan etika akademik dan perbedaan jenis serta sistematika karya tulis ilmiah secara tepat. CPMK ketiga, mata kuliah ini yaitu menjelaskan formulasi bahasa Indonesia yang digunakan dalam KTI dengan memperhatikan prinsip kaidah gramatika, EYD, dan KBBI. Kemudian CPMK keempat yaitu mengetahui perbedaan terkait teks akademik. CPMK 5
mengidentifikasi formulasi bahasa Indonesia dalam teks akademik atau karya tulis ilmiah. CPMK 6 yaitu menggunakan formulasi bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam penyusunan karya tulis ilmiah atau teks akademik. Selanjutnya, mahasiswa terampil menyampaikan hasil, ide, atau gagasan secara lisan. Selanjutnya, sub CPMK mata kuliah ini meliputi sub CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan terkait hakikat teks akademik. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan terkait formulasi bahasa dalam teks akademik sesuai prinsip kaidah gramatika EYD dan KBBI. Kemudian, mahasiswa mampu memahami pembuatan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah ataupun teks akademik. Selanjutnya, mahasiswa mampu menyunting teks akademik dengan formulasi bahasa yang baik dan benar. Terakhir, yaitu mahasiswa mampu mempresentasikan dengan baik terkait karya tulis ilmiah yang sudah disusun. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah bahasa Indonesia ini meliputi 1. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang kedua, ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, kalimat dan paragraf. Yang keempat, teks akademik ataupun konsep dasar karya tulis ilmiah. Yang kelima, formulasi bahasa teks akademik. Dan yang keenam adalah praktik penyusunan teks akademik yang berupa nanti pada artikel konseptual. Sementara untuk referensi dalam mata kuliah ini yang digunakan terbagi menjadi 2. Ada referensi utama dan ada referensi pendukung. Referensi utama meliputi buku Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti, yaitu Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi Jakarta Dirjen Belmawa 2016. Kemudian ada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 baik daring maupun versi luring. Yang selanjutnya adalah Hasan Alwi dan kawan-kawan yang berjudul Tata Bahasa Baku Indonesia edisi ketiga yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Kemudian untuk referensi pendukungnya yaitu 1. meliputi WBI, yang kedua meliputi artikel penelitian yang telah dipublikasikan oleh dosen sendiri. Yang pertama, analisis kesulitan menulis permulaan pada siswa kelas 2 SDN Kiara Jangkung yang diterbitkan pada jurnal Kolase volume 8 nomor 3. Dan yang kedua adalah artikel dengan judul analisis kesulitan menulis lanjutan pada peserta didik kelas 5 SDN Sukamenah jurnal Kolase volume 8 nomor 1. Kedua artikel ini bisa digunakan sebagai referensi pendukung dalam pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk sistem pembelajaran yang digunakan meliputi model, metode, pendekatan yang digunakan. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan yang digunakan ataupun model-model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah bahasa Indonesia meliputi problem based learning, metode diskusi, project based learning, dan case based method. Pemilihan model-model pembelajaran tersebut didasarkan pada teori pembelajaran kooperatif yang mendukung para mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran
dan merasakan pengalaman belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya, media yang digunakan dalam pembelajaran ini meliputi PowerPoint, kemudian pemutaran video kasus, dan media interaktif lainnya seperti quizzes. Asesmen yang dilakukan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia ini selaku mata kuliah wajib kurikulum terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama sikap, yang kedua tugas, yang ketiga UTS, dan yang keempat adalah UAS. Komponen sikap meliputi kedisiplinan, tanggung jawab, dan kejujuran. Sementara untuk tugas dibagi menjadi 2 bagian. Ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Untuk komponen ataupun penilaian yang tadi sudah disebutkan, ada persentase ataupun bobot yang harus dicantumkan. Untuk tugas, bobot persentasenya yaitu 20%, sikap terdiri dari 30%, UTS 20%, dan UAS 30%. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Indonesia di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah ya teman-teman, jika keadaan kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa bertatap muka kembali dengan mata kuliah Bahasa Indonesia pada kesempatan pagi ini. Teman-teman yang saya banggakan, sebelum kita memasuki perkuliahan, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh KF. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, terima kasih sudah memimpin jalannya perkuliahan dengan pembacaan doa. Sekarang saya akan memeriksa dulu daftar hadir teman-teman. Yang pertama, Femi Ditya Junjunan. Tidak ada. Sakinah Diawafi. Hadir. Ari. Hadir. Tasya. Hadir. Dewi. Hadir. Teman-teman yang saya banggakan pada kesempatan kali ini, kita akan masuk pada materi atau babak baru yang berkaitan khususnya kajian topik di mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan masuk kepada konsep dasar teks akademik. Namun sebelum itu, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan paragraf. Masih ingat? Masih? Ya. Kalau masih ingat, teman-teman tentunya masih terngiang-ngiang di kepala apa yang dimaksud dengan paragraf. Boleh? Silakan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Nidi Anastasia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang paragraf. Apa sih itu paragraf? Paragraf itu adalah kumpulan kalimat yang berisi satu ide pokok atau gagasan utama. Nah, paragraf juga bisa berfungsi sebagai satu kesatuan pikiran yang disusun agar gagasan tersebut tersampaikan dengan jelas kepada pembaca. Baik, terima kasih Neng Sian. Semuanya benar. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran minggu lalu yang berkaitan dengan definisi paragraf. Paragraf itu adalah kesatuan bahasa ataupun kumpulan dari beberapa kalimat yang membentuk suatu gagasan pokok. Teman-teman perhatikan, di layar sudah saya tampilkan terkait dengan konsep dasar teks akademik. Sebelum kita ke materi, ada yang pernah mendengar kata dari teks akademik? Pernah.
Oke, baik teman-teman. Kita akan coba nanti telusuri. Nah, di sini ada tujuan perkuliahan yang harus teman-teman pahami atau teman-teman capai. Tujuan perkuliahan kita pada kesempatan kali ini ataupun minggu ini, teman-teman, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi teks akademik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis teks akademik. Ketiga tujuan perkuliahan ini harus teman-teman capai ketika sesudah melaksanakan perkuliahan. Bisa dipahami ya? Oke. Masih semangat tidak? Masih. Oke, supaya lebih semangat kita lakukan tepuk semangat. Siap? Siap. Oke, ada yang ingin memimpin? Ya, boleh silakan Taufik. Pimpin Taufik supaya kita melaksanakan perkuliahan lebih semangat. Sebelumnya izinkan saya untuk memimpin tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Ya, terima kasih. Oke, sudah semangat ya? Kita kembali ke topik teman-teman. Nah, tadi saya sudah berpendapat ataupun berbicara kepada teman-teman, pernah tidak teman-teman mendengar teks akademik? Jawabannya ada yang pernah, ada yang tidak. Yang pernah boleh mengangkat tangan. Taufik, siapa lagi ya? Firman, ada Taufik dan Firman. Taufik dulu silakan. Teks akademik adalah teks yang bersifat ilmiah. Teks yang bersifat ilmiah. Firman berpendapat teks yang digunakan untuk kegiatan akademik seperti jurnal, laporan, dan sebagainya dengan bahasa yang jelas dan baku. Bahasa yang jelas dan baku. Nah, teman-teman, itu tadi definisi yang berkaitan dengan teks akademik. Di sana dicantumkan bahwa teks akademik itu adalah sebuah tulisan. Mengapa tulisan? Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu mengapa tulisan? Tidak. Mengapa teman-teman teks akademik itu tulisan? Karena karya tulis ataupun istilah lainnya teks akademik itu tujuannya itu adalah untuk dibaca. Ya. Satu itu. Kemudian mengapa harus berisi terkait dengan ilmu pengetahuan? Karena bersifat akademik. Bersifat akademik. Betul, teman-teman. Yang dimaksudkan dengan ilmu pengetahuan itu di sana berisi terkait dengan informasi-informasi yang sudah teruji kebenarannya. Itu yang dimaksudkan dengan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, yang paling tepat itu ataupun yang paling penting, yaitu berkaitan dengan bahasa yang benar. Kenapa harus bahasa yang benar? Kenapa tidak bahasa gaul? Misalnya, lo, gue di dalam karya tulis ilmiah atau teks akademik tidak diperkenankan. Mungkin karena formal, mungkin Pak. Firman, alasannya logis. Satu, Pak, karena berada di dalam lingkungan akademik, maka bahasa yang dibangun haruslah formal. Betul, itu bahasa yang benar, bahasa yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disebut dengan. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, tentunya nanti kita akan berkaitan dengan ciri-ciri teks akademik. Teman-teman nanti silakan berkelompok membentuk kelompok-kelompok kecil. Kelompoknya seperti yang minggu lalu, teman-teman tidak boleh berubah. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Silakan teman-teman berkelompok. Kemudian permasalahan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman itu, teman-teman cari ciri-ciri dari teks akademik, kemudian bedakan dengan non akademik. Bisa dipahami?
Ya, silakan teman-teman membentuk kelompok terlebih dahulu. Faktual itu teman-teman, sepemahaman teman-teman ya, kalau kita berbicara misalnya sesuai fakta ataupun opini, kira-kira itu lebih terpercaya yang mana? Fakta. Oke, silakan diskusi. Nanti akan kita bedah. Ya, silakan sama-sama. Baik teman-teman, dalam ciri-ciri teks akademik yang saya ketahui itu ada yang pertama faktual. Faktual berarti tidak berisi opini atau pendapat pribadi, menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kemudian ada objektif, yaitu menggunakan data dan fakta yang valid, menghindari prasangka, menggunakan metode penelitian yang tepat. Yang kemudian ada sistematis, yang berarti dalam tata cara penulisannya itu berawal dari judul, abstrak, pendahuluan, isi, pembahasan, kesimpulan, dan penutup serta daftar pustaka. Sudah? Sudah. Ya, baik. Terima kasih kelompok 1 ya. Ya. Terima kasih teman-teman kelompok sudah mempresentasikan terkait dengan ciri-ciri dari sebuah teks akademik. Memang benar apa yang teman-teman ungkapkan terkait dengan teks akademik, bahwa di dalam teks akademik itu memiliki ciri-cirinya sebagai pembeda dengan karya non akademik atau non karya tulis ilmiah. Nah, di sini saya mencantumkan beberapa ciri dari teks akademik, teman-teman. Yang pertama yaitu objektif, yang kedua faktual, yang ketiga sistematis, yang keempat Jujur dan benar, dan yang kelima bermetode. Dalam pengertiannya teman-teman ataupun ciri-ciri dari objektif, tadi teman-teman sudah mengungkapkan dalam karya tulis ilmiah itu objektif itu berarti sesuai dengan fakta. Artinya teman-teman tidak mengada-ngada, ya itu adalah objektif. Kemudian ciri yang selanjutnya menghindari prasangka. Kenapa prasangka harus dihindari di dalam sebuah karya tulis ilmiah? Karena karya tulis ilmiah itu bebas dari unsur apapun, teman-teman. Artinya bebas dari unsur apapun itu kita tidak melakukan prasangka terhadap orang yang kita teliti. Orang yang diteliti tidak melakukan prasangka buruk ataupun prasangka apapun terhadap orang yang meneliti. Misalnya kalau teman-teman berperan sebagai peneliti, itu terhindar dari prasangka. Kemudian yang selanjutnya, prasangka itu teman-teman harus mengambil satu sisi sudut pandang. Artinya penulis, ya katakanlah saya ataupun teman-teman harus berada pada satu sisi sudut pandang. Jangan berada pada dua sudut pandang. Itu terkait dengan terhindar dari prasangka. Yang selanjutnya, menggunakan metode penelitian yang tepat, itu objektif. Artinya misalnya ini ya, ketika teman-teman akan melakukan ini, teman-teman nanti akan jenjang S1. Ya, S1 itu teman-teman akan menulis sebuah karya tulis ilmiah. Nah, teman-teman akan melaksanakan penelitian. Misalnya yang terkenal itu adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Ya, artinya ketika teman-teman akan meningkatkan sesuatu masalah dan diobati oleh masalah yang lain, teman-teman akan melakukan sebuah tindakan. Maka misalnya, contohnya diambillah metode PPK. Sebetulnya banyak metode-metode penelitian. Hanya saja di sini teman-teman masih berada pada tahap awal. Kita tidak akan melaksanakan ataupun nanti tidak akan membuat sebuah karya tulis ilmiah yang metodenya itu teman-teman survei ke lapangan. Tetapi nanti di akhir sebagai proyek akhir kita, teman-teman itu nanti akan membuat sebuah karya tulis ilmiah yang metodenya itu sifatnya kajian pustaka. Teman-teman yang saya banggakan, tidak terasa
2 SKS sudah kita tempuh dalam melaksanakan perkuliahan khususnya materi yang berkaitan dengan teks akademik. Namun sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita menyimpulkan perkuliahan ataupun pembelajaran pada kesempatan kali ini. Dari awal sampai dengan akhir teman-teman tadi sudah membahas terkait dengan teks akademik. Siapa yang ingin menyimpulkan apa yang telah teman-teman dapatkan pada perkuliahan pada kesempatan kali ini? Boleh, silakan. Teman-teman silakan mengacungkan tangan, kemudian sebutkan. Boleh. Pertemuan minggu sekarang mungkin tentang akademik, yaitu tadi saya mengetahui tentang pengertian tentang teks, lalu ciri-ciri dari teks akademik yaitu yang berisi bersifat objektif, faktual, sistematis, jujur dan cermat, dan juga bermetode. Dan juga tadi ada beberapa contoh yang Bapak tampilkan sehingga saya menjadi tahu. Mungkin itu kesimpulan dari minggu sekarang. Baik Firman, terima kasih. Boleh tepuk tangan teman-teman. Pada pembelajaran hari ini, yaitu saya mendapatkan tentang pengertian teks akademik, yaitu tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dan juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu bersifat objektif, yaitu berdasarkan data, fakta, dan argumen, serta bukan pendapat pribadi. Yang kedua juga bersifat faktual, menggunakan bahasa yang jelas, tidak berisi opini atau pendapat pribadi. Yang ketiga bersifat sistematis, karya tulis ilmiah yang baik harus memiliki struktur yang sistematis. Dan yang keempat itu ada jujur dan cermat, berdasarkan pada data dan fakta yang akurat, serta memperhatikan etika penulisan ilmiah. Di layar saya sudah menyajikan sebuah pertanyaan dan beberapa satuan bahasa. Pertanyaannya, mana yang merupakan teks akademik? Itu pertanyaannya. Nanti teman-teman silakan jawab. Ya, pertanyaan ini berdasarkan pengetahuan teman-teman dari apa yang sudah kita bicarakan dari tadi. Mulai dari definisinya, mulai dari seperti apa ciri-ciri teks akademik. Coba teman-teman kelompokkan mana yang merupakan teks akademik. Siap ya? Saya beri waktu 2 menit terlebih dahulu untuk teman-teman berpikir. Bisa dipahami? Silakan. Baik teman-teman, waktu 2 menit sudah cukup ya untuk teman-teman berpikir. Silakan jawab pertanyaannya. Mungkin ada 4 Pak. Yang pertama itu makalah, yang kedua proposal, yang ketiga laporan buku, dan yang keempat skripsi. Setuju? Taufik, kenapa alasannya? Makalah, proposal, laporan buku, dan skripsi. Dari yang tadi dijelaskan oleh Rida bahwa ciri teks akademik adalah sistematis, di mana ada judul, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, ciri-ciri tersebut itu merupakan ada dalam makalah, proposal, laporan buku, dan juga skripsi. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Taufik. Saya anggap teman-teman semua sudah memahami apa yang dimaksud dengan teks akademik, kemudian ciri-cirinya seperti apa, dan teman-teman sudah mampu membedakan dengan yang karya non akademis. Kalau novel, cerpen, puisi, dan hikayat, fabel, serta dongeng itu masuk apa? Termasuk apa jenisnya? Fiksi ataupun karya sastra. Baik teman-teman kelas B, terima kasih pada kesempatan kali ini perkuliahan dapat kita akhiri. Kita akan bertemu lagi teman-teman minggu depan dengan materi. Kita sudah masuk ke jenis-jenis teks akademik. Yang akan kita bahas di minggu depan itu berkaitan dengan artikel konseptual. Ya. Nanti teman-teman silakan baca-baca terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan artikel konseptual. Itu saja berarti pada kesempatan kali ini. Terima kasih saya ucapkan. Mari kita tutup perkuliahan pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah.